Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Madura Youth bersama saya Azza Usman. Kali ini saya sedang bersama salah satu pemuda di daerah Sampang, Madura. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Azza atas waktunya dan kesempatan karena saya telah diundang untuk mengisi acara podcast di Radar Madura kali ini. Sebelumnya, halo teman-teman, perkenalkan saya Azhara Fima Aulia, bisa dipanggil Ara. Saya sendiri dari Kecamatan Sampang sebagai duta wisata dari Kacang Cepring Sampang tahun 2021. Sekarang merupakan mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur, program studi agribisnis semester 4. Nah, tanggapan Ara sendiri terhadap pandemi khususnya di Sampang nih, itu gimana sih sebagai anak muda ya ibaratnya? Tanggapan saya mengenai masalah COVID-19 saat ini ya, khususnya di Kabupaten Sampang. Sebenarnya kesadaran masyarakat Sampang sendiri itu sudah mulai baik, tapi jika kita lihat lebih dalam lagi, jika kita lihat ke tempat umum, kita ambil contohnya saja di pasar nih. Di sana banyak sekali orang yang kurang kesadaran akan protokol kesehatan, seperti mereka banyak sekali yang tidak menggunakan masker, kemudian juga social distancing ini tidak dihiraukan, seperti itu Kak Azhar. Mereka ini menganggap bahwa COVID-19 ini adalah penyakit biasa, penyakit flu biasa. Sebenarnya perlu sih kita ini untuk banyak-banyak belajar kepada negara-negara yang sudah berhasil menekan angka COVID-19 ini. Kita tuh perlu lebih memperhatikan lagi kesadaran kita. Pakailah masker karena kesadaran, bukan karena kita takut akan polisi. Andai kita memiliki kesadaran yang sama untuk sama-sama ingin segera pandemi ini berakhir, kita mematuhi protokol kesehatan, tidak ngeyel jika kita disadarkan dan diingatkan gitu ya. Sebenarnya kita bisa segera mengakhiri pandemi ini seperti itu. Tapi sangat disayangkan gitu Kak Azza, karena masyarakat sekarang ini beberapa memang sudah banyak ya yang sadar akan adanya COVID-19 ini. Tapi masih banyak juga beberapa di antara mereka yang tidak percaya. Jadi repot kan kalau seperti itu. Nah, aktivitas apa saja sih yang dilakukan oleh Ara selama masa pandemi seperti ini? Selama masa pandemi ini tentunya kita harus mengurangi kegiatan di luar rumah ya. Saya sendiri lebih memperbanyak kegiatan di dalam rumah, dari dalam rumah. Nah, saya sebagai mahasiswa tentunya tetap mengikuti perkuliahan meskipun dilakukan secara online atau daring. Kemudian selain aktivitas perkuliahan, untuk mengisi waktu kosong itu sendiri, saya biasanya menggunakan hal tersebut untuk explore new things. Seperti saya mencari hobi baru Kak Azhar, seperti itu. Nah, sebenarnya jujur saja ya, sebelum pandemi ini kan saya belum bisa memasak. Tapi karena di masa pandemi ini saya tuh bingung, mau ngapain lagi ya yang bisa saya lakukan di dalam rumah gitu, aktivitas apa lagi. Akhirnya saya, ya sudahlah, kita belajar masak aja gitu. Akhirnya saya selama pandemi ini banyak-banyak belajar memasak, mencoba resep baru, membuat kue. Iya, tiba-tiba jadi chef dadakan seperti itu. Kemudian juga saya upgrading skill Azza. Kemarin saya sempat mengikuti kursus online, kursus bahasa Inggris. Kemudian juga saya mengikuti kelas make up. Kemudian saya juga mengikuti banyak seminar online tapi Webinar lah. Iya. Sekarang dikatakan webinar ya. Banyak sekali seperti itu. Kemudian juga setelah melakukan hal itu kan hanya bisa dilakukan 1-2 kali gitu ya Kak Azza. Saya tentunya kan masih bingung mau melakukan kegiatan apa lagi ya yang hanya bisa dilakukan di dalam rumah seperti itu. Akhirnya saya berkolaborasi sama teman saya, joinan. Kita tuh membuka suatu usaha dalam bidang fashion, yaitu kita berbisnis menjual pakaian dalam kalangan remaja seperti itu. Ternyata berbisnis di masa pandemi ini itu peluangnya lebih bagus Azza. Lebih besar. Lebih besar. Karena selama pandemi ini saya memasarkan usaha saya itu melalui media online, melalui Instagram saya. Dari teman-teman Instagram saya sendiri kan banyak, gak cuma dari Kabupaten Sampang, tapi juga banyak dari luar kota seperti itu. Maka dari itu customer saya itu juga banyak yang berasal dari luar daerah. Ada yang dari Yogyakarta,
ada yang dari Bekasi, bahkan ada juga yang sampai luar pulau dari Kalimantan, seperti itu Kak Aza. Ara, bagaimana sebagai anak muda nih mengambil sisi baiknya dari pandemi COVID-19 ini? Pandemi 19, oke. Sebenarnya dari adanya masa pandemi ini, kita tanpa kita sadari, itu sudah memunculkan banyak-banyak kreativitas yang muncul ya. Seperti misal contohnya, saya sendiri nih jadi membuka usaha, seperti itu ya. Kemudian juga banyak nih muncul inovasi baru, ide-ide baru. Seperti dahulunya Kak Aza, kan dulu masker itu cuma ada satu. Ada masker medis ya, dimana itu cuma bisa sekali pakai. Tapi selama masa pandemi ini, orang-orang itu menciptakan ide-ide baru. Adanya masker kain yang bisa digunakan beberapa kali. Kemudian baik dosen maupun mahasiswa maupun para ilmuwan, kita semua sama-sama berupaya untuk saling mencari obat apa sih sebenarnya yang bisa menyembuhkan si virus COVID-19 ini, hingga sekarang ditemukannya vaksin ya, meskipun bukan ditemukan dari Indonesia, tapi itu kan memang sudah upaya kita semua menciptakan. Kemudian contoh kreativitas lainnya, kita ambil contoh seperti di mahasiswa rumah bahasa dari Universitas Indonesia. Mereka semua sudah menjadi relawan dari COVID-19 ini, dan mereka mengedukasi masyarakat akan adanya COVID-19 dan pandemi sekarang. Itu salah satu contohnya. Kemudian kita juga tidak sadar bahwa dengan adanya masa pandemi ini, kita sudah memicu adanya transformasi teknologi. Seperti aplikasi meeting online. Sekarang kan meskipun pandemi, kita tidak dibolehkan untuk bertatap muka secara langsung, tapi kita tetap bisa berkuliah dengan melalui aplikasi online ini. Sekarang juga banyak bermunculan lembaga-lembaga belajar online, yaitu les-les kursus online. Sejak pandemi ini kan banyak bermunculan seperti itu Kak Aza. Kemudian yang terakhir, kita juga jadi lebih menerapkan pola gaya hidup sehat. Mungkin dari yang sebelumnya, kalau mencuci tangan sebelum makan itu seperti hal yang disepelekan gitu ya Kak Aza ya. Tapi selama pandemi ini, kita seperti itu adalah suatu keharusan dan kewajiban, karena kita semua kan tidak ingin terjangkit virus tersebut, seperti itu. Pola gaya hidup, entah dari kebiasaan, entah dari pola makan, entah dari pola tidur, sekarang kita sudah merubahnya menjadi pola hidup sehat semua. Bagaimana sebagai anak muda menyaring informasi berita-berita yang bermunculan saat ini, dan ya agar kita tetap waras di masa pandemi seperti ini? Sebenarnya sekarang banyak sekali ya Kak Aza kan berita mengkhawatirkan yang tersebar di berbagai media sosial. Sebenarnya kalau kita mengkonsumsinya secara berlebihan, itu akan membuat kita bukannya waspada, malah jatuhnya kita tuh menjadi ketakutan. Yang pernah saya baca di Google nih Kak Aza, saya menemukan data bahwa penduduk Indonesia ini menghabiskan waktunya 8,5 jam sehari untuk mengakses internet. Kemudian di masa pandemi ini, mereka mengaksesnya tuh naik hingga 20-40%. Nah, peningkatan penggunaan internet ini juga mempengaruhi peningkatan adanya masyarakat mengkonsumsi berita-berita hoaks. Kemudian bagaimana sih cara-cara kita untuk mengatasi ya agar tidak terlalu termakan dengan berita-berita hoaks? Pertama, kita harus lebih berhati-hati terhadap berita yang bersifat provokasi. Jadi jika kita menemukan berita dan itu membuat kita marah, membuat kita menggebu-gebu dan mengandung sensasional, maka di situ kita perlu mewaspadai berita tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita cek nih sumbernya. Apakah itu berasal dari situs yang terpercaya atau tidak berita tersebut. Kemudian yang ketiga, jika kita menemukan berita mengenai isu-isu yang kurang waras dicerna mungkin ya, kita bisa cek sumbernya. Karena semakin banyak sumber, maka semakin besar pula berita tersebut dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, kalau kita masih bingung nih, itu sebenarnya hoax gak sih gitu, kita bisa memastikan, kita cek, kita buka Google, kita tulis di covid19.go.id. Nah, di situ kita bisa cari terkait berita yang kita dengar, kita cari di laman situ. Itu adalah layanan yang sudah difasilitasi oleh pemerintah untuk mengecek mengenai isu tentang COVID-19 saat ini. Kemudian yang terakhir, kita perlu lebih mengurangi lagi untuk
mengonsumsi berita-berita yang meragukan. Jadi perlu diimbangi Kak Aza, jangan hanya mencari berita-berita mengenai berita yang provokator seperti itu ya, berita-berita yang negatif, tapi kita juga perlu mengimbanginya dengan mencari juga sumber-sumber berita yang positif dari adanya situasi seperti saat ini. Ya, pesan-pesan untuk anak muda yang sedang menonton Madura Youth. Untuk pesan-pesannya ya Kak Aza ya. Oke, untuk teman-teman yang masih tidak mempercayai COVID dan masih beranggapan bahwa COVID itu adalah suatu konspirasi, itu adalah hak kalian. Hak kalian untuk boleh percaya atau tidak. Tapi tolong stop pemikiran seperti itu, tahan di diri kalian saja. Jangan sampai ikut mempengaruhi orang lain untuk ikut beranggapan bahwa COVID ini tidak ada. Jangan sampai mempengaruhi untuk orang lain juga turut mempercayai bahwa COVID ini tidak ada, seperti itu. Sebenarnya bingung juga sih sama orang-orang yang masih belum percaya sama COVID ini. Soalnya kan sudah jelas-jelas ya, udah di depan mata, banyak banget kerabat-kerabat kita, banyak banget rekan-rekan kita yang gugur karena terjangkit virus ini gitu ya. Kemudian pesan yang terakhir terlebih khusus untuk anak muda, jika kalian masih menyayangi keluarga kalian, jika kalian masih menyayangi diri kalian, tolong patuhilah protokol kesehatan. Pakailah masker jika kalian berpergian kemana-mana. Kalau bisa, tetaplah berdiam diri di rumah. Kalau memang tidak ada kepentingan yang urgent gitu ya, jangan keluaran dulu. Kalau dibilang jenuh ya, kita semua sama-sama jenuh. Saya juga jenuh seperti itu. Tapi hal ini perlu dilakukan agar kita tuh bisa memutus tali rantai COVID-19 dan agar pandemi ini segera berakhir, seperti itu teman-teman. Jadi, mari patuhi protokol kesehatan dan jangan ngeyel jika diingatkan. Seperti itu Kak Aza. Terima kasih atas waktunya ya Kak Ara dan kesempatannya atas wawancara kali ini. Dan intinya adalah jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tetap saksikan Madura Youth bersama saya Azza Usman. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.